Ya, halo, balik lagi sama gue Arif. Buat kalian yang baru pertama kali join di channel ini, minta bantu untuk tekan tombol subscribe ya. Di channel ini kita akan ngebahas segala sesuatu yang berhubungan sama dunia kriminal. Kali ini kita akan ngebahas suatu kasus yang disebut sebagai Hello Kitty Murder. Kasus ini sempat rame di tahun 1999. Kejadiannya di Hong Kong. Jadi ini bukan kasus Indonesia. Kasus ini tadi kayak namanya disebut sebagai Hello Kitty Murder karena di dalam kasusnya ada salah satu Hello Kitty. Ya, bukan karakter Hello Kitty-nya, tapi ada satu boneka Putri Duyung Hello Kitty yang dipakai di sini. Dan bahkan setelah kasus ini banyak yang takut sama boneka Hello Kitty karena memang kasusnya semenyeramkan itu gitu. Kasus ini juga kasus yang berhubungan sama dunia spiritual. Karena bisa disebut kalau misalkan yang nyelesain kasus ini atau yang mecahin kasus ini itu arwahnya korban sendiri. Jadi kayak gimana kasusnya, kita langsung aja. Cerita dimulai pada bulan Maret tahun 1999. Tepatnya di Hong Kong, ada salah satu anak kecil yang bernama Afong. Afong bukan nama asli ya. Afong di sini tuh nama samaran karena dia umurnya baru 14 tahun waktu kasus ini mencuat gitu ya kan. Waktu dia ngelapor tuh dia baru umur 14 tahun, jadi identitasnya disembunyiin. Tapi ya kita sebut dia sebagai Afong. Afong ini datang ke kantor polisi, dia ngelapor ke kantor polisi kalau misalkan dia dihantuin sama salah satu hantu perempuan. Hantu perempuannya ini tuh datang dengan kondisi leher yang terikat tali. Sebenarnya bukan tali, kabel listrik. Datang keikat kabel listrik di lehernya terus sambil penuh darah begitu badannya. Nah, kejadian yang dialami Afong ini bukan satu kali atau dua kali, tapi sering, dan ini itu kejadiannya selama berminggu-minggu. Akhirnya karena Afong ini nggak tahan kalau dia dihantuin terus, dia datang ke kantor polisi buat bikin laporan. Ya tapi sama polisi nggak ditanggepin dong, karena ya polisi mau nangkap apa kalau misalkan lu dihantuin tuh kan nggak mungkin polisinya bisa nangkap hantunya. Tapi akhirnya si Afong ini kekeh terus dia ceritain kronologinya secara jelas. Akhirnya polisi karena ceritanya si Afong ini tuh begitu meyakinkan, polisi ya ya udah dicoba aja dulu, diikutin lah si Afong ini ya kan sesuai dengan laporannya dia. Akhirnya polisi datang ke tempat tinggalnya Afong. Waktu polisi datang ke tempat tinggalnya Afong di lantai 3, di sebuah apartemen gitu, dia tinggalnya di lantai 3. Waktu masuk ke dalam apartemennya, polisi tuh langsung nyium bau yang sangat-sangat menyengat gitu. Ya baunya tuh benar-benar kayak bau mayat busuk gitu di dalam kamarnya Afong. Terus habis itu Afong ngejelasin kalau misalkan dia dihantuinnya di situ gitu. Polisi ditunjukin sama Afong ke satu kamar. Di dalam kamar itu ada sebuah boneka Hello Kitty. Boneka Putri Duyung Hello Kitty. Akhirnya polisi karena udah yakin kalau misalkan pasti ada sesuatu yang aneh di sini, polisi tadi ngebongkar si boneka Hello Kitty ini tadi. Dan waktu dibongkar di dalamnya ada kepala manusia sama potongan-potongan tubuh manusia. Ya gimana dia gak dihantuin, si Afong ini dia tinggal tidur gitu, di dalam tempat tidurnya ada boneka yang bonekanya di dalamnya ada kepala manusia. Yang waktu pintu apartemennya dibuka aja baunya udah busuk banget, apalagi dia tidur di sampingnya. Jadi di sini gue nggak yakin sebenarnya Afong tuh dihantuin. Kemungkinan dia juga ketakutan gak sih tidur di samping kepala begitu. Karena usut punya usut, Afong ini tuh tahu itu kepala punya siapa. Jadi Afong ini bukan orang yang nggak tahu itu kepala punya siapa dan ada apa di dalam bonekanya dia. Akhirnya polisi ngegali informasi yang lebih lanjut dari Afong dan diketahui kalau misalkan mayat, dia bukan mayat lagi. Kepala yang ada di dalam boneka itu sama potongan tubuh tadi punya seorang perempuan yang namanya Fan Man-ye. Ya kalau misalkan salah, pokoknya kayak begitulah. Namanya Fan Man-ye. Sedikit tentang latar belakang si Fan Man-ye ini ya. Fan Man-ye ini tuh umurnya kurang lebih 23 tahun. Fan Man-ye waktu masih kecil dia ditinggal sama kedua orang tuanya. Akhirnya dia hidup di sebuah panti asuhan, terus akhirnya ya udah dia
besar di panti asuhan, tapi waktu dia dewasa dia kecanduan narkoba. Setelah kecanduan narkoba, dia juga jadi salah satu pekerja malam. Ya, pekerja malam lah pokoknya. Luas tuh lingkupnya pekerja malam. Akhirnya karena sepak terjangnya si Van Manje tadi itu bagus, dia ini naik tingkat, bukan jadi pegawai malam biasa. Tapi dia khusus yang buat bagian ngerekrut perempuan-perempuan untuk jadi pekerja malam. Akhirnya di tahun 1997, 2 tahun sebelum kejadian penemuan tadi, ya kan, si Van Manje ini ketemu sama Chan Man Lok. Chan Man Lok ini tuh salah satu anggota geng. Namanya geng Wo Sing Wo. Jadi si Chan Man Lok ini tuh anggota geng, dia ngejual narkoba. Si Van Manje tadi itu pecandu narkoba, klop lah. Akhirnya karena mereka sering ketemu ini segala macam, mereka sering ngelakuin hubungan. Ya pokoknya hubungan saling menguntungkan. Nah, tapi pada satu saat karena si Van Manje ini tadi itu kan kecanduan narkoba, dia pasti perlu uang untuk beli narkoba gitu. Akhirnya pada satu saat dia nyuri uang dari Chaman Lok. Karena namanya panjang kita singkat aja jadi Lok. Dia nyuri uang dari si Lok ini tadi itu ya. Dan akhirnya ketahuan. Ya ketahuan mereka berdua-dua aja, terus habis itu duitnya hilang. Ya berarti kan pasti Van Manje ini tadi itu si terduganya. Di situ dia ngambil duit yang gak seberapa sih sebenarnya. Akhirnya karena si Lok ini itu kesel, Lok ini manggil dua anak buahnya. Dua anak buahnya ini itu namanya Lun dan Chow. Lok, Lun, sama Chow. 3 orang nih ya kan. Lok sama Chow ini tadi, sama Lun ini ya kan, nyekap si Van Manje tadi itu. Diculik lah ceritanya dia. Diculik ceritanya mau dijadiin pekerja seks komersial pribadi buat mereka gitu ya. Khusus buat ngelayanin mereka doang. Jadi mau dieksploitasi, dia disekap gitu ya kan. Nah, kejadian penyekapannya ini itu terjadi di rumahnya si Afong. Si Afong ini tuh disebutnya sebagai pacarnya si Lok, ya kan? Meskipun disebut pacar, sebenarnya bukan pacar ya lebih tepatnya. Si Afong ini tuh salah satu pegawainya si Lok, pegawai malam tadi itu. Nah, mereka bertiga, si Chaman Lok, Lun sama Chow ini tadi itu ngerasa kayak kalau dia cuma dijadiin pemuas nafsu kita nggak cukup. Nah, di sini nih yang mulai nggak beres. Akhirnya si Van Manje ini tuh disiksanya pertama kali ya kan, dia ditendang-tendangin berkali-kali gitu ya kan, sampai dia muntah-muntah darah begitu. Setelah ditendang-tendang berkali-kali, agak nggak waras sih ya. Berikutnya ya kan, setelah itu mereka ngebakar, kalian tahu sedotan tuh dibakar, terus habis itu kan si sedotannya ini leleh, netes-netes, terus ditetesin ke badannya Van Manje tadi. Ya lu bayangin gimana tuh rasanya ya kan, sedotan dibakar, ditetesin ke badan. Bukan cuma itu aja, setelah netes ke kulit lu yang tadi kebakar ini tadi itu dikasih bubuk cabe. Gak kebayang rasa sakitnya. Gak sampai situ doang, akhirnya si Van Manje ini tiap hari dipukulin terus. Setelah dipukulin, kakinya dibakar. Gue habis pikir, kakinya dibakar loh, pakai api dibakar gitu. Setelah kakinya dibakar ini segala macam, dia dipukulin pakai besi gitu. Terus dia digantung kebalik di langit-langit, terus dipukulin lagi. Bukan cuma disiksa tadi secara fisik doang, bahkan si Van Manje ini itu disuruh makan kotoran salah satu temannya si Lok ini tadi itu, disuruh makan kotorannya. Kalau misalkan dia nggak makan, dia bakalan disiksa. Terus minumnya minum air kencing juga. Ya pokoknya penyiksaannya itu sekeras itu gitu ya kan, sekejam itu gitu. Setelah itu disebutin juga berdasarkan hasil forensik tadi itu ya kan, kalau ternyata tulang-tulangnya Van Manje ini tuh banyak yang patah karena dipukulin tadi itu. Kepalanya akhirnya dipukul segala macam. Akhirnya si Van Manje ini tuh pingsan ya, bisa dibilang koma gitu ya kan. Nah sama si mereka bertiga ini tadi itu
si Van Mandie itu di mulutnya dimasukin ganja gitu, sabu gitu, biar dia kayak nggak berasa sakit banget gitu. Ya, sebenarnya nggak jelas juga ya, bikin mereka. Setelah itu selesai kan si Van Mandie ini nggak bangun-bangun, akhirnya sama kejadian yang sama diulang lagi. Van Mandie ini badannya dibakar, nggak semuanya full dibakar begitu, tapi pakai korek begitu, terus dia dibakar dengan harapan si Van Mandie-nya ini tuh bangun, kepanasan, kesakitan, terus bangun gitu. Tapi ternyata nyatanya enggak, si Van Mandie meninggal di kisaran bulan April. Van Mandie meninggal tahun 1999. Setelah Van Mandie meninggal, mereka akhirnya panik. Mereka panik dan kayak, gimana nih? Ini dia udah meninggal, kita takut ketahuan gitu. Dan mereka juga tahu, mereka kan anggota gangster, mereka juga tahu kalau misalkan bau mayat manusia itu gampang buat nyebar. Akhirnya si tubuh Van Mandie tadi itu dibawa ke bak mandi, dan waktu dibawa ke bak mandi dia dimutilasi. Di situ tubuh Van Mandie dipotong menjadi beberapa bagian, dan untuk ngehilangin baunya, tubuh Van Mandie direbus di kuali tanah liat. Kalau gue nggak ngerti sih zaman itu, pokoknya pakai kuali tanah liat gitu. Di dokumen yang tertulis kuali tanah liat, terus badannya direbus biar mateng, biar baunya nggak nyengat banget gitu. Bau amis darah-darahnya juga akan hilang jadinya. Yang lebih gila, waktu dia lagi ngerebus tubuhnya Van Mandie, mereka ini juga sempet masak mie pakai kuali yang sama gitu. Lu punya panci satu, pancinya, terus habis itu lu pakai ngerebus mayat manusia. Setelah selesai ngerebus, tuh panci tadi lu pakai ngerebus Indomie, ya kan? Berasa kayak kaldu gitu ya. Nah, setelah tubuhnya tadi itu selesai direbus, akhirnya si Van Mandie tadi ini, potongan-potongan tubuhnya itu beberapa bagian dibuang ke sampah rumah tangga gitu ya kan. Gak tahu gimana ceritanya, tapi nggak ketangkap, mungkin udah kecil-kecil banget potongan tubuhnya gitu, dibuang ke tong sampah. Terus habis itu kepalanya ini itu dimasukin ke dalam boneka Putri Duyung Hello Kitty. Ini yang gue nggak habis pikir, kenapa nggak sekalian dibuang aja gitu, tapi nggak, kepalanya dimasukin ke dalam boneka Putri Duyung Hello Kitty, dan beberapa gigi sama tulangnya Van Mandie tadi itu mereka simpan buat souvenir. Nah, si boneka Hello Kitty-nya tadi itu setelah dibuka, dimasukin kepalanya, dijahit, ditaruh di tempat tidurnya Afong. Nah, ini yang ngebikin si Afong itu tadi dihantuin sama Van Mandie. Akhirnya kan karena udah nggak betah segala macam, kayak yang gue ceritain di awal tadi, ngelapor polisi nih segala macam. Polisi akhirnya nggak perlu waktu lama, polisi langsung nangkep mereka bertiga. Akhirnya di bulan Desember, berkat pengakuan dari Afong ini tadi, mereka bertiga berhasil ditangkap dan mereka dijatuhin hukuman 20 tahun penjara. Di sini masyarakat pada nggak terima kenapa hanya 20 tahun penjara. Jadi waktu persidangan diputuskan kalau ternyata mereka bertiga ini itu tidak melakukan pembunuhan berencana. Jadi pembunuhan yang tidak disengaja. Ya lu gila nggak sih? Gimana ceritanya kayak mukulin orang, terus ngebakar kakinya, netesin plastik, terus habis itu kayak nyiram minyak panas ke orang gitu ya kan, bisa disebut sebagai tindakan pembunuhan tidak berencana. Nah, setelah banyak komplain dari masyarakat tadi itu, akhirnya diajuin naik banding. Nah, dari setelah naik banding itu tadi, mereka bertiga dijatuhin hukuman seumur hidup. Kalau misalkan tadi nggak ada yang naik banding, berarti seharusnya tahun 2020 kemarin mereka udah keluar, tapi enggak, mereka jadinya dihukum seumur hidup. Nah, sementara untuk si Afong ini tadi, karena dia ini yang ngelaporin, meskipun sebenarnya dia juga ikut terlibat gitu ya kan, karena sikap kooperatifnya ini segala macam, dan dia juga yang ngelaporin gitu ya kan, akhirnya dia nggak dijatuhin hukuman apapun, tapi dia diikutin konseling. Karena sebenarnya kan si Afong ini tadi tuh kemungkinan besar dia bukan dihantuin, tapi dia sendiri trauma. Ya lu bayangin anak umur 14 tahun ngelihat perempuan yang umurnya lebih dewasa dari dia disiksa setiap hari dia ngelihat gitu.
Ya udah, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kasus Hello Kitty Murder. Ya, terima kasih buat nonton sampai saat ini, ya kan. Buat kalian yang belum subscribe, boleh minta bantu untuk tekan tombol subscribe. Untuk kalian yang punya kasus yang mau dibahas di channel ini, boleh ditulis aja di kolom komentar. Nanti pasti kita bahas. Oke, terima kasih. Dadah.